بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan kesempatan untuk bertemu kembali di majlis yang mubarak ini insyaallah, di mana tidak ada lain tujuan kita kecuali dalam rangka menuntut ilmu agama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadis beliau mengatakan, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh sebuah jalan yang tujuannya adalah menuntut ilmu, mempelajari Al-Quranus Sunnah, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis yang saya bacakan ini, jemaah yang dimuliakan Allah, menerangkan kepada kita tentang keutamaan menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu itu adalah salah satu jalan yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga, di mana surga itu merupakan cita-cita setiap hamba, setiap muslim. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali kita menginginkan kehidupan kita di yaumul qiyamah adalah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan terakhir alhamdulillah kita telah baca beberapa ayat ataupun dalil yang berkaitan dengan pembahasan asy-syafa'ah, dan telah kita terangkan bahwa syafaat tidak bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah idznullah lirrabb, idznur rabbi lisyafi' an yashfa'. Adanya izin dari Allah Azza wa Jalla untuk orang yang akan memberi syafaat.
Ini yang pertama. Yang kedua, ridahu anil masyfu' fihi aw anil masyfu' lahu. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang akan mendapati syafaah. Jadi orang yang akan mendapatkan syafaah itu dia harus ada ridha dari Allah. Dan telah kita terangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cuma meridhai siapa? Ahlut tauhid wal ikhlas. Mereka yang mentauhidkan Allah, yang datang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla tidak membawa dosa syirik, dan mereka selalu ikhlas di dalam ibadah. Ini dua syarat. Yang dengan syarat ini kita bisa simpulkan jemaah yang saya muliakan bahwa syafaat itu milik Allah. Dan mintanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan meminta kepada makhluk. Jadi kalau diminta kepada makhluk, syafaat kalau diminta dari makhluk, ini namanya syafaat manfiyah. Syafaat yang dinafikan. Siapa yang menafikan? Yang menafikan adalah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Adapun syafaat yang diminta kepada Allah Azza wa Jalla, ini dinamakan dengan syafaat muthbattah, syafaat yang ditetapkan. Maka dari itu jamaah yang saya muliakan, kita kalau meminta syafaat, mintalah syafaat kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah dari makhluk, baik mereka orang-orang saleh yang telah wafat ataupun yang lainnya. Dikarenakan Nabi SAW saja, beliau tidak mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin dua syarat yang telah kita sebutkan tadi. Sampai-sampai Rasulullah SAW harus bersujud di hadapan Allah Azza wa Jalla, meminta izin untuk memberi syafaah. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, masih tersisa satu poin pembahasan yang ingin kita bahas terkait tentang permasalahan syafaah ini, dan insyaallah kita akan bahas di malam yang mulia ini sebelum kita melanjutkan pada bab yang berikutnya dari Kitab Tauhid. Poin yang terakhir yang ingin kita bahas adalah syafaat itu ada 6 jenis. Syafaat ada 6 jenis. Nah, dari 6 jenis ini jamaah yang dimuliakan Allah, ada yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ikut serta umat beliau di dalam memberikan syafaat itu. Dan ada syafaat diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ikut serta di dalamnya umat beliau dari kalangan al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Al-awwal, al-ula, asy-syafa'atul ula. Syafaat jenis yang pertama adalah asy-syafa'atul kubra, allati yakhtassu biha nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hiya asy-syafa'atu li ahlil mauqif. Yang pertama dinamakan dengan asy-syafa'atul kubra, dinamakan dengan syafaat besar. Nah, syafa'ah al-kubra ini jamaah yang saya muliakan
adalah syafaah yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Enggak ada yang selain Nabi Muhammad diberikan izin untuk mensyafaati. Tidak ada. Cuma beliau saja yang diberikan izin terkait dengan syafaat al-kubra ini. Dan syafaat al-kubra ini adalah asy-syafaah li ahli al-mauqif. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul mauqif. Ahlul mauqif itu adalah ahlul mahsyar. Manusia seluruhnya yang ada di mahsyar. Ketika bumi sudah dihancurkan, tidak ada lagi yang namanya dunia. Lalu Allah bentangkan mahsyar yang kita tidak tahu berapa tahun kita akan berada di mahsyar itu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dalam keadaan matahari didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla qadra milin, satu jengkal di atas kepala. Nabi alaihi salatu wasalam menerangkan bahwa ada sebagian manusia yang keringatnya itu sampai ke mata kakinya. Bayangkan keringat sampai mata kaki. Ini bukan saya yang mengabarkan, yang mengabarkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian manusia keringatnya itu sampai betisnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, dan ada yang tenggelam. Bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Keadaan yang begitu genting di hari itu. Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah di dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari ketika seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banihi, lari dari saudara dan kerabatnya. Kenapa? Allah katakan likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Karena memang masing-masing manusia di hari itu punya urusan sendiri-sendiri. Urusannya pribadi-pribadi. Ya. Kalau peristiwa yang terjadi di dunia, taruhlah misalnya yang paling besar menimpa negeri kita ini gelombang tsunami. Berapa tahun silam, ketika terjadi, seorang ayah dia masih ingat anak. Iya baik ya, masih ingat anak saya kemana. Sambil dia menyelamatkan diri, ingat dia, istri saya kemana, bagaimana dengan anak saya, bagaimana dengan orang tua saya, keluarga saya. Ini di dunia, tidak di yaumul qiyamah. Bahkan Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim, seseorang yang divonis sebagai penduduk neraka, kalau seandainya yang akan menjadi ganti ataupun boleh diganti dengan orang tuanya, dia akan gantikan orang tuanya yang akan masuk ke dalam neraka. Demikian ngeri di hari itu. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, syafaah al-kubra ini adalah syafaah untuk ahlul mauqif. Liyafsilallahu bainahum wa yurihahum min maqamihim fil mauqif. Yang tujuannya adalah supaya Allah Azza wa Jal segerakan urusan mereka nanti di yaumul qiyamah, supaya cepat dihisab dan mereka bisa beristirahat dari keadaan mauqif yang begitu berat. Itu tujuan mereka. Mereka minta syafaat. Sehingga manusia waktu itu datang kepada Nabi Adam, mengatakan, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam engkau adalah bapak manusia, isfa' lana, berilah syafaat kepada kami. Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, lastulaha, bukan saya orangnya, saya tidak pantas memberikan syafaat.
Ada menyebutkan uzurnya, sungguh aku telah memakan buah dari sebuah pohon yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah turunkan aku ke dunia. Iya. Datang manusia waktu itu kepada Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Nuh, anta awwalu rasulin ursila ila ahlil ardh. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama. Nah, ini dalil bahwasanya Nuh alaihi salam adalah Rasul yang pertama. Bagaimana dengan Idris? Nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan mereka adalah Nabi, ada yang mengatakan mereka adalah Rasul untuk kaum mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah perkara khilafiyah yang kita tidak perlu untuk berdebat di dalam hal-hal yang seperti ini. Datang manusia kepada Nuh mengatakan, ya Nuh, isfa'lana, beri syafaat kepada kami. Nuh juga menjawab demikian dengan jawaban yang sama, saya tidak pantas memberinya. Datanglah kalian kepada Ibrahim, fa innahu kalimur rahman. Pergilah kalian kepada Ibrahim, karena Ibrahim itu adalah Khalilullah, Khalilur Rahman. Datang manusia kepada Ibrahim mengatakan, ya Ibrahim, isfa'lana, anta abul anbiya. Ibrahim juga mengatakan seperti itu, saya tidak pantas memberikan. Pergilah kalian kepada Musa, fa innahu kalimur rahman. Datang manusia kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga demikian. Datang manusia setelah itu kepada Isa bin Maryam, Ibnu Maryam juga demikian. Sampai mereka mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus beliau bersujud sampai dikatakan, sampai Allah katakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Sal tu'tah, mintalah, niscaya engkau telah diberi, dikabulkan. Isfa' tu syafa', berilah syafaat, niscaya engkau telah diberikan izin untuk mensyafaati. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menghisab catatan-catatan amalan manusia semuanya. Allah selesaikan siapa yang akan menjadi penghuni surga dan siapa di antara mereka yang akan menjadi penghuni neraka. Syahid di pembahasan kita jemaah yang dimuliakan Allah, syafaat yang pertama ini adalah syafaatul kubra, yang hanya diberi izin khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua, syafa'atuhu li ahlil jannah hatta yadkhuluha. Coba lihat jemaah yang saya muliakan. Yang kedua adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penghuni surga agar mereka masuk ke dalam surga. Syafaat beliau untuk sekelompok manusia yang mereka sudah dinyatakan sebagai penduduk surga. Sudah dinyatakan sebagai penduduk surga Allah. Butuh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalamnya. Bayangkan. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, seharusnya seyogyanya di antara doa yang harus selalu dan serius kita berdoa dan minta kepada Allah adalah Allahumma la tahrim syafa'ata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tahrim alayya, ya Allah, janganlah engkau haramkan atasku syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudah divonis, sudah dinyatakan sebagai penduduk surga, butuh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalamnya.
Ya. Ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala ats-tsalits, yang ketiga, asy-syafa'ah liqaumin minal usati istaujabu dukhulan nar an la yadkhuluha. Yang ketiga adalah syafaat untuk kaum minal usah, dari kalangan pelaku maksiat. Ya, ingat ya, pelaku maksiat, bukan pelaku kesyirikan, tapi pelaku maksiat selain dari syirik. Yang telah wajib, dinyatakan wajib masuk ke dalam neraka, sudah dipastikan, sudah divonis sebagai penduduk neraka. Kalian ini sebagai penduduk neraka Allah. Ya. Dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam an la yadkhuluha. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak masuk ke dalamnya. Luar biasa jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Pelaku maksiat, namun dia seorang muwahhid, seorang manusia yang bertauhid. Dia jaga lisannya, dia jaga amalannya, ibadahnya dari noda-noda kesyirikan, sehingga dia bertemu dengan Allah di yaumul qiyamah tidak membawa dosa syirik, cuma membawa dosa-dosa selain syirik. Dosa besarkah itu ataupun dosa-dosa kecil? Sudah divonis ini sebagai penduduk neraka. Bayangkan ataupun coba kita renungkan sejenak, divonis sebagai penduduk neraka, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, neraka Allah nampakkan di hadapan mata kita. Naudzubillah. Jangankan vonis di dalam neraka, ya, vonis sebagai penduduk neraka, vonis di dunia saja, di penjara 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun atas sebuah kesalahan yang kita lakukan, ya, ini cukup membuat kita gemetar. Cukup membuat kita takut di hadapan sidang, di hadapan seorang hakim yang akan mengetuk palunya. Berapa tahunkah saya ini menunggu? Jangan-jangan 10 tahun, jangan-jangan 20 tahun, jangan-jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup bisa mati di dalam penjara, berat dirasakan. Ini di dunia. Bayangkan di yaumul qiyamah divonis sebagai penduduk neraka. Jemaah, ternyata masih ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. Maka dari itu sekali lagi kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau haramkan kepada kami syafaat Nabi Engkau, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita doakan dan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan kita kalau berdoa, jamaah yang dimuliakan Allah, di antara adabnya itu adalah berdoa seakan-akan kita itu berada di dalam samudra yang luas. Tidak ada yang kita gunakan dari kendaraan kecuali sampan ataupun perahu kecil, kemudian dihantam oleh badai, ombak. Kira-kira gimana keadaannya? Orang musyrikin Quraisy aja ikhlas kepada Allah hari itu. Hendaknya kalau kita berdoa seperti itu, terus menerus meminta, supaya Allah Azza wa Jalla tidak haramkan bagi kita syafaat Nabi Muhammad. Dan yang paling penting kita ingat adalah jaga kemurnian tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang
Yang ketiga. Yang keempat, asy-syafa'ah fi qaumin minal usah dakhalun nara an yakhruju minha. Syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk para pelaku dosa-dosa besar, dakhalun nara, yang mereka sudah masuk ke dalam neraka. Sudah masuk. Mereka sudah masuk ke dalam neraka. Yang tidak diketahui berapa lama mereka akan berada di dalam neraka. Ya. Dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dikeluarkan darinya. Kita harus ingat siapa ini? Ya. Qaumun minal muwahhidin al-usah. Usatul muwahhidin. Pelaku maksiat dari kalangan ahlut tauhid. Orang-orang yang menjaga keikhlasannya, ibadahnya hanya untuk Allah. Dan syafaat ini juga diberikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Ya, juga diberikan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, ya, kata Rasulullah, iba'athu, carilah oleh kalian di mana? Di dalam neraka. Faman wajadtum, siapa yang kalian dapati dari saudara-saudara kalian masih ada keimanan di dalam jiwanya sebesar biji sawi, fa akhrijuhu, kata Nabi, keluarkan mereka, keluarkan mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini bentuk kasih sayang seorang hamba terhadap saudaranya. Tentunya ini tidak akan lepas dari izin dan ridha Allah Azza wa Jalla. Lagi-lagi yang akan mendapatkannya adalah qaumun minal muwahhidin al-usah. Mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun ia pelaku maksiat. Jemaah yang saya muliakan, ini keadaan yang paling mengerikan. Sudah masuk ke dalam neraka. Bukan cuma sekedar divonis, tapi sudah masuk. Ia sudah rasakan azab. Dengan syafaat dikeluarkan sekaligus sebagai bantahan terhadap kaum khawarij. Kalau zaman sekarang kaum teroris, ya, yang mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Coba lihat, Nabi SAW suruh carikan dari kalangan umat beliau siapa saja, walaupun masih ada keimanan di dalam jiwanya sebesar biji sawi, dia adalah seorang al-muwahhid, orang yang bertauhid, sekalipun dia pelaku dosa besar, keluarkan, kata Nabi. Menunjukkan bahwa mereka itu enggak kekal di dalam neraka. Mereka tidak kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, asy-syafa'atu fi qaumin min ahlil jannati li ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Yang kelima adalah syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk surga untuk ditambah pahala dan ditinggikan derajat mereka. Butuh syafaat Nabi. Apa itu? Syafaat Rasul untuk penghuni surga, supaya ditambahkan nikmat pahala, ditambah kepada mereka kenikmatan, ditinggikan derajat oleh Allah Azza wa Jalla dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sahbihi wasallam mengatakan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Ya.
surga itu bertingkat-tingkat. Dan surga yang paling rendah adalah surga yang Allah berikan kepada seorang hamba yang sudah dibakar di dalam neraka, terhapus, kemudian terbakar seluruh dosa dan kesalahannya, lalu diangkat oleh Allah Azza wa Jal, ya, dalam keadaan badannya itu sudah gosong, kaango, gosong badannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Fayusabba alaihi ma'ul hayah. Lalu kata Nabi SAW, disiram ke badan orang tersebut air kehidupan. Tumbuhlah orang tersebut seperti apa? Tumbuhnya biji-bijian setelah terjadinya banjir. Kita sering lihat ya, kalau sudah banjir, ya, tidak lama setelah itu tumbuh tumbuh-tumbuhan seperti kacang, seperti kecambah, sedikit demi sedikit, ya, sampai menjadi apa? Tumbuhan yang sangat banyak. Dan demikian tumbuhnya pelan, sedikit demi sedikit, sampai ia berdiri tegak. Lalu orang itu meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, dekatkan dan tunjukkan kepada aku sebuah pohon sehingga aku bisa berteduh di bawah pohon tersebut. Kalau engkau telah berikan itu, maka aku tidak akan meminta apapun lagi kepadamu. Dia minta itu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pohon tersebut, kemudian dia berteduh di bawahnya. Ketika dia berteduh di bawah pohon tersebut, Allah Azza wa Jalla nampakkan di hadapannya surga. Lalu dia mengatakan, ya Allah, dekatkan aku dengan pintu surga itu, ya Allah. Lalu Allah katakan, wahai hambaku, bukankah engkau tadi telah berjanji tidak meminta lagi? Bukankah engkau tadi telah bersumpah cukup nikmat di bawah pohon ini saja? Dia berjanji lagi, ya Allah, bersumpah lagi, ya Allah, saya tidak akan lagi meminta setelah engkau dekatkan aku dengan pintu surga itu. Didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah dia dekat dengan pintu surga, Allah perdengarkan di hadapannya, Allah perdengarkan kepadanya kegembiraan, kebahagiaan, suara para penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Lalu apa kata dia? Ya Rabbi adkhilnil jannata, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepadanya, wahai hambaku, bukankah tadi engkau telah minta? Bukankah engkau telah berjanji tidak meminta apapun lagi setelah ini? Iya. Dia bersumpah lagi. Kemudian Allah Azza wa Jalla masukkan ia ke dalam surga. Dan yang paling luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Azza wa Jalla buatkan untuknya sebuah khaymah. Tahu khaymah ya? Khaymah. Kalau bahasa kita apa? Orang camping itu apa namanya? Kemah. Iya. Di dalam bahasa Arab disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam khaymah. Dan kemah itu bukan seperti kemah yang kita bayangkan di dunia. Kemah ya cuma ada penahan dari hujan dan matahari saja. Maksudnya di sini adalah istana yang begitu mewah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke rumah ataupun istana orang tersebut dua wanita dari hurul ain. Wanita hurul ain. Faqalat, lalu dua wanita tersebut mengatakan, subhanallahilladzi, maha suci Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kami untuk kamu dan yang telah menciptakan kamu untuk kami. Ya, dua hurul ain jemaah yang dimuliakan Allah. Apa kata laki-laki itu? Dia langsung mengatakan, wallahi ma u'tiya ahadun mithla ma u'titu. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang diberikan nikmat seperti yang Allah beri kepadaku. Padahal ia penduduk surga yang paling rendah.
Namun jangan kita bercita-cita jadi penduduk surga yang paling rendah, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena apa? Terkadang harus melewati azab yang begitu berat. Nah, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semakin hari semakin ditambah pahalanya, derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun rasa sakit ataupun rasa sedih setelah masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyebutkan tentang sifat ahlul jannah itu, tidak habis-habis jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Muslim dan para ulama yang lainnya, Al-Imamul Bukhari, sampai menyebutkan bab khusus di dalam kitab sahih mereka tentang sifat ahlul jannah dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Di dalam surga itu diterangkan oleh Nabi ada sebuah pohon. Orang yang berjalan dengan kuda dengan kecepatan yang tinggi selama 100 tahun tidak keluar di bawah naungan pohon itu. Kita tidak tahu 100 tahun dunia atau ukurannya setelah 100 tahun akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam surga itu adalah sebuah pasar, ada sebuah pasar yang dinamakan dengan Suqul Jum'ah, dengan pasar Jumat. Ya, orang yang pergi ke pasar Jumat itu tidaklah dia pulang kecuali dia bertambah tampan dan yang perempuannya bertambah cantik. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Kemudian yang keenam, dan yang keenam ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cuma diberikan kepada satu orang saja. Wahia syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Talib an yukhaffifa anhu adzabun nar. Yang keenam adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau Abu Talib. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk Abu Talib saja. Sebagian para ulama menyebutkan dengan istilah apa? Syafa'atuhu fi ba'dil kufar. Syafaat beliau untuk sebagian orang kafir. Siapa maksudnya? Maksudnya adalah Abu Talib. Apa bentuk syafaat itu? An yukhaffifa anhu adzabun nar. Untuk diringankan azab neraka jahanam. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rawal Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Abu Talib ini, ya, laula ana, kalau bukan karena syafaatku, lakana fit darkil asfali minan nar. Niscaya Abu Talib akan berada di dasar neraka jahanam. Namun karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat. Apa kata Rasulullah? Wa huwa fi dhawdahin minan nar. Dhawdah itu kalimat dhawdah, ya. Abu Talib diangkat ke dhawdah, dari dasar diangkat ke dhawdah. Dhawdah itu kebiasaannya orang Arab, mereka menggunakan pada istilah air, ya. Dhawdah minal ma'. Artinya adalah air yang tingginya itu cuma sebatas mata kaki, nggak lewat. Ya, kalau ada banjir misalnya, air masuk, cuma sebatas mata kaki. Ini namanya apa? Dhawdah minal ma'. Tapi Nabi menyebutkan dhawdahin minan nar. Maksudnya adalah api yang cuma membakar sampai mata kaki. Ya. Wa huwa munta'ilun bina'alain. Abu Talib memakai 2 terompah, 2 sandal dari api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghli bihima dimaghu, mendidih otaknya. Mendidih otaknya. Bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Abu Talib mengira bahwa ia orang yang paling dahsyat azabnya di hari kiamat. Padahal ia adalah orang yang paling ringan azabnya. Coba kita renungkan yang di atasnya.
Coba kita renungkan lagi yang di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi. La haula wala quwata illa billah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah selamatkan kita dari an-nar. Jamaah yang saya muliakan, ini 6 syafaat yang penting untuk kita ketahui. Dan sebagai penutup saya ingatkan bahwasanya 6 syafaat ini ataupun 6 hal ini tidak akan didapati kecuali dengan 2 syarat. Izin Allah Azza wa Jalla li syafi' untuk orang yang akan memberi syafaat. Yang kedua adalah iznullah wa ridhah, izin dan keridhaan Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang yang akan disyafaati. Semoga Allah Azza wa Jalla golongkan kita bagian dari orang-orang yang selalu dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita sejauh-jauhnya dari golongan orang-orang yang diharamkan bagi mereka syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Nah. Alhamdulillah selesai dari bab ini. Bab pertemuan yang akan datang kita akan bahas bab firman Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun, hanya saja Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita. Semoga ada faidah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.